Halo semuanya, kali ini saya akan mencoba membahas tentang bilangan berpangkat. Ini adalah sistem bilangan yang kita tahu itu namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks terdiri dari bilangan nyata atau bilangan real dan bilangan hayal atau bilangan imajiner. Yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bilangan nyata atau bilangan real. Bilangan imajiner atau bilangan hayal ini jarang sekali kita gunakan. Contoh bilangan hayal, misalnya akar min 4. Nah ini kan coba teman-teman cari di kalkulator hasilnya ada tidak. Nah ini tidak mungkin dilacak di kalkulator, tapi coba teman-teman lakukan. Akar min 4 ini dinamakan bilangan imajiner karena tidak ada hasilnya, maka bisa kita tuliskan 4 imajiner. Jadi kalau sudah seperti ini, maka imajiner berarti nilainya berapa? Akar min 1 ya. Nah, lalu bilangan nyata atau bilangan real ini teman-teman pasti sudah familiar sekali, terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Contoh bilangan irasional adalah eksponensial, lalu juga ada nilai pi. Teman-teman silakan cari berapa nilai pi, juga ini akar 2, ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bilangan rasional ini yang mudah kita temui, yang sering kita gunakan, terdiri lagi dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan, contohnya 4/5, 1/2, 3/4, yaitu bilangan pecahan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, dari min 1 sampai min hingga, bilangan 0, dan bilangan bulat positif dari 0 sampai hingga. Sifat-sifat bilangan asli ini sudah diulang-ulang dari sejak sekolah dasar ya, SMP, SMA. Bilangan berpangkat, misal saya punya angka 1 diikuti angka 0 di belakangnya sebanyak 9 kali, maka bisa saya tuliskan 10 pangkat 9. Lebih sederhana, lebih simpel, lebih singkat, artinya sama. Lalu saya juga punya nilai yang sangat kecil 0,000000235, bisa saya tulis 2,35 kali 10 pangkat min 7. Jadi gunanya bilangan berpangkat untuk memudahkan penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Aturan bilangan berpangkat, misalkan A pangkat N ya berarti A dikalikan sebanyak N kali. Kalau A pangkat 0 ya 1 ya. Kalau A pangkat min N berarti 1 per A dikalikan sebanyak N kali. Jadi saya punya contoh 2 pangkat min 3 artinya 1 dibagi 2 sebanyak 3 kali, 2-nya hasilnya 1/8. Aturan bilangan berpangkat ini sudah aturan yang umum dan teman-teman dapatkan di SMP ya. A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y. Ini contohnya. A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A X dikurangi Y. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Ini ya contohnya ya. Terus A pangkat X dikalikan pangkat lagi berarti pangkatnya dikalikan. A dikali B dipangkatkan N berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Ini contohnya. A per B pangkat N berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Lanjut, pangkat dan akar. Jika X sama dengan A dikalikan N kali, maka saya bisa tulis X sama dengan A pangkat N. A sama dengan X pangkat N juga dapat ditulis dalam bentuk akar, artinya X sama dengan A akar N. Contohnya, jika 8 itu adalah hasil dari 2 pangkat 3, maka 2 adalah hasil dari 8 akar 3. Jika 16 itu adalah hasil dari 4 dikuadratkan, maka 4 adalah 16 akar 2. Nah, kalau akar di sini tidak ditulis, artinya ini akar 2. Kalau pangkatnya tidak ditulis, ini berarti pangkat 1 ya. Oke. Lanjut, pangkat pecahan. A pangkat M akar N. Ditulis A pangkat M per N. Akar 4, karena pangkatnya tidak ditulis, makanya berarti itu
pangkat 1. Akarnya tidak ada, tidak ditulis, berarti itu adalah akar 2. Jadi, ubah bentuk akar ini ke bentuk pangkat, maka hasilnya 4 pangkat setengah. Lalu 8 pangkat 1 akar 3 itu artinya 8 pangkat sepertiga. Gitu ya. Kalau misalkan saya punya soal 5 pangkat min setengah, ini gimana? Ubah bentuk. Jadi 1 per akar 5. Minnya ini jadi per, setengahnya akar ya. Kalau misalkan 3 per 4, ini artinya 3 pangkat 3 akar dari 4. Gimana? Mengerti? Paham ya? Sampai sini dulu bilangan berpangkat. Selamat belajar.